Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Komunikasi dan Jaringan Komputer. Di sini kami mengambil studi kasus tentang pembuatan jaringan di gedung Teknik Informatika pada lantai 3 menggunakan software Cisco Packet Tracker. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Syifa Awalina. Saya Muhammad Subi. Saya Rehat Edi Meka. Saya Muhammad Yoga. Saya Ristianur. Saya Joko Pimentaro. Mengenai rancangan jaringan Gedung Teknologi Informatika, gedung ini merupakan gedung Nadiem Anwar Makarim yang digunakan untuk kegiatan akademik berbagai program studi. Perancangan jaringan disusun berdasarkan kebutuhan tiap lantai dan ruangan. Struktur jaringan menggunakan topologi star, di mana seluruh ruangan terhubung ke satu switch utama sebelum diteruskan ke PC, perangkat Wi-Fi, dan CCTV. Pemilihan topologi ini dilakukan karena lebih mudah dikelola, tidak saling mengganggu ketika saat perangkat bermasalah, dan memberikan tata jaringan yang lebih rapi. Kami akan menampilkan video proses perakitan jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Joko Pimentaro. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan dan memberikan penjelasan proses pembuatan rancangan jaringan komputer pada GTI lantai 3 menggunakan software Cisco Packet Tracer. Jadi studi kasus yang kami ambil pada tugas kali ini adalah jaringan GTI lantai 3 yang nantinya memiliki 4 ruangan, dan pada setiap ruangan itu dilengkapi dengan satu akses point untuk koneksi wirelessnya, serta dalam satu ruangan itu akan memiliki PC dan laptop. Jaringan ini dirancang menggunakan satu router sebagai gateway utama, lalu ada server sebagai DHCP dan DNS, serta switch sebagai penghubung antar perangkat. Baik, langsung saja ke video pembuatannya. Di sini yang harus kita siapkan adalah router, server, switch, access point, PC, laptop, dan kabel penghubung. Jadi di sini saya siapkan terlebih dahulu untuk routernya. Saya pilih yang 2901. Lalu kita cari server di sini. Selanjutnya kita ke switch. Saya pilih yang 2960. Di sini kita menggunakan 5 switch, 1 switch induk dan 4 switch untuk setiap ruangan yang berbeda, karena kita memiliki 4 ruangan. Saya susun terlebih dahulu agar lebih rapi. Selanjutnya, dalam satu ruangan memiliki PC, laptop, lalu ada access point. Di sini saya menggunakan WRT 300N untuk access point-nya. Di sini saya copy karena setiap ruangan itu memiliki perangkat yang sama. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel. Sini adalah kabel Cooper Strike dari router ke switch, lalu dari switch induk ke switch setiap ruangan. Selanjutnya dari server ke switch induk, lalu dari switch setiap ruangan ke perangkatnya. Di sini kita hubungkan ke PC-nya dan ke access point-nya. Karena laptop akan kita koneksikan menggunakan wireless, jadi tidak perlu menggunakan kabel. Untuk ruangan lainnya kita samakan. Baik,
Karena untuk rancangannya sudah jadi, di sini selanjutnya kita akan menyeting konfigurasinya. Dan dimulai dari yang pertama itu router, kita klik bagian router, lalu masuk ke menu config, kita klik bagian gigabit ethernet ini. Di sini untuk port statusnya jangan lupa di-on-kan. Kita setting IP addressnya misalnya 192.168.30.1. Ini nantinya untuk sebagai IP gateway-nya. Untuk subnetnya kita klik saja, nanti akan otomatis. Selanjutnya kita ke bagian server. Di server kita masuk ke menu desktop, IP configuration, kita klik statiknya ini, masukkan IP-nya. Untuk IP-nya kita ganti yang belakang menjadi 2. Untuk subnetnya tinggal kita klik saja, dan otomatis. Lalu ke default gateway-nya samakan dengan router. Ke DNS-nya kita ganti 2 juga. Bentuknya kita masuk ke bagian service. Di sini kita masuk ke DHCP. Untuk service-nya jangan lupa di-on-kan. Untuk volume-nya kita ganti di lantai 3 DTI. Untuk bagian default gateway-nya kita ganti 192.168.30.1 sesuaikan dengan router. DNS-nya menjadi 2. Dan untuk start IP address-nya kita ganti belakangnya menjadi 10. Untuk subnetnya kita samakan, maksimum user kita ganti 100 saja, lalu kita klik add. Nah, di sini akan muncul. Lanjut ke bagian DNS. Di bagian ini kita on-kan DNS service-nya. Untuk namanya mungkin DTI lantai 3, lalu IP address-nya kita setting 2 belakangnya, lalu kita klik add, akan muncul di sini. Nah, untuk bagian server sudah. Selanjutnya kita akan setting untuk bagian access point. Kita klik pada bagian access point-nya, tunggu sebentar. Nah, di sini kita masuk ke menu GUI-nya, lalu masuk ke bagian setup. Di sini kita ke IP address, di sini kita ganti menjadi 30.3. Untuk DHCP servernya kita disable saja, lalu jangan lupa kita save setting pada bagian bawah, lalu masuk ke menu wireless. Di sini kita ganti saja, misal untuk namanya itu adalah net. Untuk nama ruangan pertama. Untuk SSID broadcastnya kita enable, lalu kita save. Lalu kita setting juga untuk ruangan-ruangan lainnya, kita samakan settingnya seperti tadi. Untuk namanya di sini saya ganti menjadi Linux. Ruangan ketiga. Jadi Steve Jobs. Ini menjadi Bill Gates. Baik, untuk mengecek apakah sudah terkoneksi, di sini saya akan mencoba untuk pada bagian PC terlebih dahulu. Kita klik pada bagian PC-nya, jangan lupa on, lalu masuk ke menu ini terlebih dahulu. Jangan lupa untuk portnya jangan lupa di-on-kan. Ke menu desktop, kita coba run, kita coba ping ke server, ping 192.168.30.2.
enter. Seperti misalnya kita masuk ke bagian IP configuration terlebih dahulu, lalu kita klik di HCP sampai mendapatkan hasil. Sampai mendapatkan hasil seperti ini, lalu ke desktop lagi, masuk ke command prompt. Di sini kita ping ulang, enter. Nah, di sini maka akan berhasil ngeping ke server jika tulisannya replay from. Lalu kita coba ping ke router, berhasil juga. Untuk bagian PC berarti sudah berhasil untuk terkoneksi dengan server dan routernya. Selanjutnya kita ke laptopnya, apakah bisa terkoneksi ke wirelessnya. Untuk pertama, untuk bisa wireless kita harus mengubah ini menjadi WBC 300N. Yang pertama kita matikan terlebih dahulu laptopnya, lalu kita ganti menjadi WPC 300N, lalu kita hidupkan kembali. Selanjutnya masuk ke bagian desktop, isi wireless, masuk ke connect, kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini maka akan muncul koneksi-koneksi apa aja yang bisa kita konekkan. Di sini karena saya tadi di sini ubah namanya menjadi Kenet, jadi saya akan koneksi ke Kenet. Lalu kita klik connect. Nah, jika ada tanda seperti ini, tanda garis-garis seperti ini, berarti artinya sudah berhasil connect ke access point-nya. Kita coba ping. Di sini kita coba ping ke server. Nah, jika berhasil maka akan ada tulisan reply from, lalu ke router, berhasil juga. Lalu kita ke access point. Nah, berhasil juga, berarti artinya sudah berhasil terkoneksi untuk laptop ke access point-nya. Itulah ringkasan dari perancangan dan proses perakitan jaringan yang telah kami lakukan pada studi kasus ini, mulai dari pemetaan kebutuhan tiap ruangan, penutupan topologi STAR, konfigurasi perangkat, hingga pengujian konektivitas. Seluruh tahap telah disesuaikan dengan rancangan jaringan Gedung Teknologi Informatika. Sekian studi kasus yang telah kami kerjakan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya, dan Terima kasih.